Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 231, menggabungkan 4 harta karun menjadi satu. Huang Xiaolong menghabiskan hari-hari berikutnya dengan rutinitas yang sama, meminum setetes eliksir Buddha geosentris dan mengaktifkan formasi 10 Buddha untuk berlatih seni sumi ilahi. Detik demi detik berubah menjadi menit yang berubah menjadi hari, ki pertempuran dan kekuatan spiritual Huang Xiaolong meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hanya dalam 10 hari, Huang Xiaolong yang berada di pertengahan Xiantian Orde ketiga maju ke puncak pertengahan Xiantian Orde ketiga. 20 hari kemudian, Huang Xiaolong berhasil menembus tahap akhir Xiantian ketiga. Pada saat yang sama Huang Xiaolong mencapai tahap akhir ketiga, jumlah lengan yang bisa dibentuknya berlipat ganda menjadi lebih dari 120. Namun, setiap lengan tambahan setelah itu menjadi lebih sulit dibentuk. Sebelumnya, ia bisa membentuk minimal 3 hingga 4 lengan dalam latihan sehari, tetapi setelah mencapai 120 lengan, ia paling banyak bisa membentuk 1 lengan tambahan dari latihan sehari. Dengan ramuan Buddha geosentris dan penempaan dari energi Buddhisme pada formasi inti, pertahanan fisik dan kekuatan Huang Xiaolong meningkat setiap hari. Ketika indera spiritual Huang Xiaolong menyapu seluruh tubuh bagian dalamnya, ia menemukan lapisan cahaya Buddha di atas lubang, meridian, tulang, dan sumsumnya. Waktu terus mengalir. Terpencil di dalam gunung Sumi yang suci, Huang Xiaolong telah berlatih selama lebih dari 1 bulan, tingkat kultivasinya telah mencapai puncak tahap ketiga Xiantian akhir dan kitab metamorfosis tubuhnya maju ke tahap 10, Crouching Tiger. Pada hari ini, seperti hari-hari lainnya di bulan itu, Huang Xiaolong menelan setetes eliksir Buddha geosentris dan mulai berlatih seni sumi ilahi dalam formasi 10 Buddha di tengah aula kuil. Serangkaian lengan halus muncul di tubuhnya, sementara naga hitam dan biru melayang di kehampaan di atasnya, dengan rakus melahap ki naga sejati yang mengalir turun dari ruang lain. Mungkin itu adalah efek dari energi Buddhisme dari dunia Buddha, tetapi sekarang ada lapisan pendaran emas di permukaan sisik naga kembar itu. Tiba-tiba, Huang Xiaolong bergetar dan gema kecil terdengar dari tubuhnya, diikuti oleh cahaya keemasan yang terang. Naga hitam dan biru di kehampaan di atas meraung tanpa henti. Momentum yang lebih kuat dari sebelumnya terpancar dari Huang Xiaolong. Xiantian Orde keempat. Setelah menjalani penebusan dosa yang berat selama 2 bulan, Huang Xiaolong akhirnya berhasil mencapai tingkat Xiantian keempat. Ki pertempuran dunia bawah yang melimpah, ki naga sejati, dan ki Buddhisme mengalir di sepanjang tubuh Huang Xiaolong. Sebelumnya, di Laut Ki Huang Xiaolong, hanya ada 2 jenis ki pertempuran yang terbentuk, satu adalah ki pertempuran dunia bawah dalam bentuk archdemon dari neraka dan yang lainnya adalah naga ilahi primordial. Namun sekarang, ada ki baru tambahan yang terbentuk dalam bentuk Buddha emas. 3 mandat besar telah terbentuk. Untuk kecepatan terobosan Huang Xiaolong yang mengkhawatirkan ke tingkat keempat Xiantian, selain ramuan Buddha geosentris, 3 mandat besar memainkan peran penting dengan mempercepat laju penyerapan energi spiritual oleh Huang Xiaolong. Akhirnya, aku berhasil menembus orde keempat. Huang Xiaolong menghentikan latihannya saat matanya berbinar gembira. Melangkah ke orde keempat, kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan saat dia berada di Kekaisaran Duanren. Ketika Huang Xiaolong meninggalkan Kekaisaran Duanren menuju Kekaisaran Buddha terberkati untuk mencari Gunung Sumi yang saleh, dia hanya seorang Xiantian Orde kedua. Sekarang, dia 2 tingkat lebih tinggi. Kalau dihitung mundur, belum 3 tahun sejak Huang Xiaolong melangkah ke alam Xiantian dan berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Aku ingin tahu sampai sejauh mana kekuatan Xie Putih. Huang Xiaolong merenung. Saat mereka bertarung satu sama lain untuk memperebutkan gelar juara pertempuran kota Kekaisaran, High Plus P, Xie Putih merupakan Xiantian Orde kedua awal, 1 tingkat di atas Huang Xiaolong, tetapi sekarang, sangat mungkin Xie Putih belum mendekati Xiantian Orde ketiga. Sudah saatnya baginya untuk bergegas kembali ke Kekaisaran Duanren, mungkin dia bisa tiba tepat waktu untuk menghadiri upacara pernikahan adik perempuannya Huang Min dan Guo Tai. Huang Xiaolong menghilang dalam sekejap, meninggalkan kuil Sumi. Formasi 10 Buddha kuno yang suci dari Gunung Sumi yang saleh terletak di perut gunung. Kalau dipikir-pikir, Huang Xiaolong benar-benar tersembunyi dari dunia luar selama 2 bulan latihan ini. Dari Gunung Sumi yang ilahi yang seukuran butiran pasir terbang dari tanah ke telapak tangan Huang Xiaolong sambil melambai, dan dalam prosesnya membesar hingga seukuran telapak tangan. Huang Xiaolong menyerap gunung emas itu ke dalam tubuhnya, melayang di atas lautan jiwanya seperti 3 harta surgawi lainnya. Namun, pada saat itu, Gunung Sumi yang saleh, pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa absolut yang baru-baru ini sunyi senyap, meledak dalam prisma cahaya yang ganas. Energi Buddhisme dari Gunung Sumi yang saleh membanjiri, menyebar ke setiap sudut lautan jiwa Huang Xiaolong.
Seolah-olah tiga harta surgawi itu beresonansi dengan energi Buddhisme yang berasal dari Gunung Sumi yang saleh. Ketiganya pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa absolut bersinar semakin terang, mengeluarkan suara dengungan panjang yang tak terduga. Merasakan reaksi aneh dari keempat harta surgawi itu, Huang Xiaolong tercengang. Saat dia memasuki Gua Buddha, meski dia berada di laut penderitaan, pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa absolut tidak menunjukkan sedikit pun reaksi. Namun saat ini, reaksi mereka sangat radikal hingga ekstrim. Dari persepsi Huang Xiaolong, tampaknya tiga harta surgawi itu takut pada Gunung Sumi yang saleh, bersatu untuk melawan energi Buddhisme yang keluar dari Gunung Emas. Namun itu sia-sia, ledakan energi yang kuat itu melemah dan berkurang di bawah cahaya keemasan yang tampaknya lembut. Huang Xiaolong terus menonton, mengira semuanya hampir berakhir, tetapi keempat harta surgawi itu tiba-tiba keluar dari tubuhnya tinggi ke udara, terbang dalam gerakan melingkar. Kekuatan hisap yang kuat datang dari Gunung Sumi yang saleh, menahan pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa mutlak, menarik mereka lebih dekat ke dirinya. Meskipun mereka berjuang mati-matian, tidak ada yang berhasil terbang lebih dari 100 meter dari Gunung Sumi yang saleh. Seiring berlalunya waktu, jarak di antara keempat khazanah surgawi itu makin pendek, meski pancaran cahaya dari pagoda khazanah linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa absolut makin kuat, namun perlawanan dan perjuangannya sia-sia. Pada akhirnya, tiga harta karun surgawi itu memasuki 10 meter di dalam area lingkaran cahaya emas Gunung Sumi yang saleh. Pada saat ini, pilar cahaya yang cemerlang melesat dari puncaknya, 10 patung Buddha diproyeksikan di udara. 10 patung Buddha yang sama persis dari formasi kuno suci di intinya. Kemunculan 10 Buddha meningkatkan kekuatan Gunung Sumi yang saleh, energi Buddhisme menerjang seperti gelombang pasang yang tak berujung ke sekelilingnya. Seketika melilit pagoda harta karun linglong, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa absolut, menghisapnya ke dalam tubuh emasnya. Pagoda harta karun linglong turun lurus menjadi paviliun pagoda di tengah jalan, cincin pengikat dewa diserap ke salah satu dari banyak puncak di Gunung Sumi yang ilahi, sedangkan mutiara jiwa absolut berdiri di puncak yang berbeda. Ketiga khazanah surgawi itu masih berkilau terang namun tidak lagi memberikan perlawanan, seolah-olah telah dikekang. Melihat seluruh pemandangan itu, Huang Xiaolong tercengang. Ketiga harta surgawi itu diserap oleh Gunung Sumi yang saleh, menjadi satu kesatuan. Pada saat ini, di Gunung Sumi yang saleh, Ki Naga Api, energi spiritual suku Dewa Kuno dari medan perang kuno cincin pengikat dewa, dan energi jiwa dari mutiara jiwa absolut semuanya berkumpul bersama, bertautan dengan energi Buddhisme yang berasal dari Gunung Sumi yang saleh itu sendiri, menyatukan 4 jenis energi spiritual yang berbeda di satu tempat. Dengan memutar pergelangan tangan kanannya, Gunung Sumi yang saleh melayang ke tangan Huang Xiaolong. Sambil mengamati 4 harta yang telah bergabung menjadi satu, Huang Xiaolong tersenyum masam pada dirinya sendiri. Apakah Gunung Sumi yang saleh ini masih bisa disebut Gunung Sumi yang saleh? Dia seharusnya menyebutnya Sumi Linglong pengikat dewa mutiara-mutiara absolut saja. Namun, 4 harta karun yang digabungkan menjadi satu mungkin bukan hal yang buruk. Karena Huang Xiaolong sangat merasakan bahwa setelah diserap ke dalam Gunung Sumi yang saleh, kekuatan pagoda harta karun Lingling, cincin pengikat dewa, dan mutiara absolut tidak berkurang. Malah, tampaknya kekuatan Gunung Sumi yang saleh justru meningkat.